Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali hadir di kesempatan kali ini dan saya bisa hadir di Universitas Al-Ghifari atau Unpari dan bersama dengan yang punya hajat lah, yang memang mengurus semua ini. Ada wakil rektor, terus kemudian ada dekan, dan tentu salah satu pengisinya atau penceramahnya yang episode sebelumnya juga sudah ada. Beliau adalah rektor, tapi kemudian juga beliau guru besar, cendekiawan, ustadz, kiai, dan sebagainya. Dan ada Profesor Dr. Kiai Haji Didin Muhafidin MSI yang akan mengisi tema pada kesempatan kali ini adalah Siam dan Kesalehan Sosial. Prof, Assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya, Prof? Sehat. Sehat, luar biasa. Mas Nova juga sehat. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Semangat nih, Prof ya? Alhamdulillah. Untuk mengisi soal Siam dan Kesalehan Sosial. Siap, silakan dengan ceramahnya, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa Kompas TV dimanapun berada, ya, para mustami, ya, para warek, ya, dan dekan, ya, Mas Nova tentunya, ya, Baik. yang saya hormati, ya. Suatu hari ada seorang ulama yang sangat hebat, ya, namanya Abu bin Hazim, ya. Abu bin Hazim ini dia ahli puasa, ya, tahajud, baca Quran, semua, ya, dia lakukan. Suatu hari, ya, pas malam-malam dia mutahajud, maksudnya tuh, ya, dia ambil air wudhu, tiba-tiba ada makhluk, ya, yang pakai serba putih, ya, kemudian ditanyalah, ya, oleh Abu bin Hazim, kamu siapa pada di sini? Ya, dia bilang bahwa saya malaikat, ya, saya oleh Allah diberi tugas untuk mencatat orang-orang yang akan diberi rahmat oleh Allah, ya. Karena si bawa ini buku tebal, ya, malaikatnya ini. Abu bin Hazim langsung, ya, GR, dia coba cek ada nggak nama saya, ya, karena dia tidak pernah, ya, lepas tahajud, ya, baca Quran dan sebagainya. Begitu dicek ternyata, waduh, maaf nggak ada, ya, nama Anda. Kata Abu bin Hazim, yang benar dicek lagi, ya, ternyata betul nggak ada namanya, ya. Hanya coba tolong, ya, Mas malaikat tanyakan kepada Allah, kenapa nama saya nggak ada? Nah, baru, ya, dijawab betul, ya, Abu bin Hazim ahli tahajud, ya, ahli baca Quran, ahli puasa, ya, terlebih di bulan Ramadan, ya, tetapi ketika tetangganya sakit dia tidak pernah menengok, ya. Ketika ada tetangganya kelaparan dia tidak pernah ngasih bantuan makan, sehingga dia tidak termasuk orang-orang yang aku cintai, ya. Hadirin pemirsa Kompas TV di mana berada, ya, ternyata, ya, hadirin Allah, ya, ibadah yang sifatnya sosial, ya, Mas Nova, pahalanya jauh lebih tinggi dari yang sifatnya ibadah langsung pada Allah. Hablum minan nas, pahalanya berlipat-lipat dibanding dengan hablum minallah. Contoh, ya, ada orang sakit, kita menengok, kita mendoakan, yang sakitnya senang, itu sekali nengok, coba, ya, pahalanya lebih besar daripada sholat tahajud 1000 rakaat. Oke, luar biasa. Ya, lebih besar daripada kita sholat tahajud 1000 rakaat. Apa artinya? Disinilah Ramadan itu untuk membentuk kita, kesalahan sosial kita harus lebih tinggi. Kenapa? Karena ternyata ibadah ghairul mahdoh pahalanya lebih tinggi, ya, daripada yang mahdoh. Sepanjang sholat 5 waktu tidak ditinggalkan, ya, maksudnya, ya. Baik. Sepanjang dia sholat 5 waktu jalan, yang lainnya jauh lebih besar tadinya yang ghairul mahdoh daripada yang mahdoh. Ya, gitu, ya. Ngasih makan orang kelaparan satu orang, ya, itu pahalanya sama dengan ngasih makan seluruh manusia, maksudnya. Baik. Ya, gitu, ya. Memberi kehidupan seorang manusia sama dengan seluruh
manusia. Seluruh manusia. Ini ya, artinya apa? Betapa Allah menyuruh kita untuk ya salah sosial ini ya, yang jauh lebih besar pahalanya daripada ibadah-ibadah yang tadi ya, yang mahdoh, yang di luar sholat wajib. Baik. Kalau sholat wajib memang tidak ada bandingannya ya. Baik. Tapi di luar itu, justru ibadah sosial itulah yang nilainya jauh lebih tinggi. Dan salah satu diterimanya amal sholat wajib kita ketika kita mampu menjalankan ibadah sosial. Baik. Itu ya, salah satu ciri ya, kita diterima amal sholat kita ketika kita mampu menjalankan ibadah yang sifatnya sosial. Atau istilahnya tadi, kesalehan sosial. Makanya kita harus cerdas ya dalam beribadah. Ya. Suatu hari kan Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, apa yang membuat engkau senang? Apa sholatku ya Allah? Ya kata Allah, bukan Musa ya. Sholat itu pahalanya untuk kamu. Apa puasa saya ya Allah? Bukan, puasa juga untuk kamu. Untuk kesehatan kamu ya, pahalanya juga untuk kamu. Ya. Apa baca kitab? Ya Allah, bukan, baca kitab juga untuk kamu. Ya. Dengan kamu baca kitab, ya hati jadi jernih, mata jadi bening ya, penglihatan cerah. Terus apa ya Allah? Kata Allah, saya akan tersenyum ketika kamu mampu membuat orang lain tersenyum. Oke. Ya, gitu, ya. Artinya apa di sinilah ya, ibadah sosial, kesalehan sosial maknanya jauh lebih tinggi ya daripada sifatnya ibadah yang hablum min Allah. Oke, baik. Luar biasa. Jadi memang poinnya adalah bagaimana kesalehan sosial ini dibangun, apalagi di bulan Ramadan. Ya, tentu tadi Pak Prof sampaikan bahwa ya sholat tetap harus dijalankan dengan baik, dan di luar itu ternyata ada kesalehan sosial seperti Ara, jangan lupa nih memberi kesalehan sosial kayaknya nih ya. ngasih dress code atau kemudian wardrobe ke kita. Ini sebuah amal juga baik. Bagaimana kita bisa gunakan, terus kemudian kita bisa menjalankan program ini, kita tayangkan dan sebagainya. Ini kayaknya bentuk amal yang sering-sering aja nih Ara kasih begini ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya bagaimana memahami Siam dan kesalehan sosial bersama dengan narasumber yang kompeten di kesempatan kali ini bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Didin Muhafidin MSI. Tetap bersama kami di Kompas TV. Terima kasih pemirsa Kompas TV, masih bersama kami, alhamdulillah masih bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Didin Muhafidin MSI. Beliau penceramah, rektor Unpari, guru besar dan sebagainya, pokoknya banyak lah. Beliau mengajar, tapi kita masih di Unpari dan kita ditemani oleh Ara nih, baju kita pakainya Ara. Nah, kita lanjutkan di segmen ini dengan sesi tanya jawab dengan Mustami yang hari ini hadir. Ada yang mau bertanya? Silahkan, Ibu boleh sebutkan nama dan pertanyaannya, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, izinkan saya bertanya, apa konsep dari Siam itu dapat mempengaruhi kesalehan sosial di masyarakat? Itu saja mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bu Yeni ya, Dekan Fakultas Sastra dari Unpari. Ini luar biasa pertanyaannya, nanti tunggu jawabannya Bu. Kita tampung dulu pertanyaan kedua yang dari sebelah kanan kita. Sebutkan nama dan pertanyaannya Pak. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Heri, izin bertanya Prof. Kultur masyarakat kita kan sebetulnya terbiasa dengan kultur gotong royong yang kami rasa itu kan salah satu modal sosial kita ya untuk meningkatkan kesalehan sosial. Dan Siam di Ramadan itu pasti ya di Indonesia ini dijadikan sebagai salah satu waktu yang kemudian ditunggu untuk mengakselerasi kesalehan sosial itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sekiranya Prof agar wujud kesalehan sosial khususnya di bulan Saum atau di bulan Ramadan ini kemudian bisa mengakselerasi dan secara berkelanjutan gitu ya untuk kesalehan sosial di masa-masa yang akan datang gitu, karena kecenderungannya kan Ramadan misalkan selesai
kesalahan sosialnya juga berkurang nanti Oke. bulan-bulan berikutnya. Gitu. Baik. Jadi kira-kira harus bagaimana ini untuk mengakselerasi itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Peri atas pertanyaannya, Prof. Silakan dengan 2 pertanyaan yang cukup bagus lah menurut saya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Bu Yeni ya. Jadi di bulan Ramadan itu kan kita ada empati ya. Ketika kalau di luar bulan Ramadan mungkin orang makan aja susah. Ya. Boleh jadi mungkin dia baru nemu makan malam-malam hari. Ya. Kita ini mungkin makan kapan saja ya. Bisa milih ya yang kita mau. Tapi bagi yang miskin itu kan sangat sulit. Nah, ketika bulan Ramadan kan sama-sama bareng-bareng ya. Kita juga nggak bisa makan ya, belum boleh makan, mereka juga belum makan ya. Minimal akan tumbuh ya rasa empati di kita bagaimana sih merasakan ya orang miskin yang susah makan. Ya. Kalau kita tadi ya makanan melimpah ruah ya, tapi karena memang aturannya belum boleh makan ya. Bagi orang miskin memang nggak ada yang dimakan. Yang untuk makan ada ini mulut ya, tapi nggak ada yang dimakan ya. Yang untuk makan ada, yang dimakan yang nggak ada ya. Nah, ini mungkin bagi orang di luar sana ini kan siklusnya terus menerus ya. Kita kan insya Allah hanya di bulan Ramadan ya. Disitulah ya mungkin rasa empati kita menjadi jauh lebih tinggi. Kita membayangkan ya, kita nggak makan sampai jam 2 aja sudah begini ya. Mereka mungkin belum tentu dapat makan ya. Belum tentu malah bisa, jangan-jangan sahur juga nggak mampu ya. Kadang-kadang mungkin nggak sahur, nggak buka ya, karena saking sulitnya ya itu ya. Kita begitu buka balas dendam ya, semua ada di meja semua ya gitu ya. Nah disinilah ibu sekalian tadi ya ketika dengan Ramadan ini ya menyambung tadi dari Pak War gitu ya, ketika buka pun ya kita jangan seperti orang singa yang kelaparan ya. Betul ya, biasa-biasa saja ya. Artinya pada situlah timbul empati tadi ya, memunculkan rasa empati tadi. Ya. Jadi kita bulan Ramadan kan sedekah Jumat meningkat. Ya. Kan selang Jumat yang biasanya paling dapat satu Jumatan 100.000, begitu Ramadan kan 500. Ya. Karena orang berlomba-lomba lah ya mencari pahala di bulan Ramadan ya. Gimana supaya konsisten? Ya tadi justru ya latihannya itu kalau Rasulullah kan dari mulai bulan Rajab. Ya, makanya latihan 3 bulan ya. Makanya Allahumma barilana fi Rajab wasaban wa balighna Ramadan ya. Sampai bulan-bulan 3 bulan ya. Artinya apa? Kita bulan Ramadan ini kita sudah latihan 2 bulan ya. Dan termasuk bulan sekarang ini ya. Bulan Ramadan ini kan hasil dari kemarin ya. Rajab dan Sya'ban. Ya, masa latihan 2 bulan nggak nyangkut. Nah, ya. Nah, setelah latihan dengan Ramadan 3 bulan, masa selama 3 bulan itu ketika bulan Syawal ke sana nggak ada yang nyangkut. Minimal kita harus istiqomah ya dalam salah satu lah kesalahan sosial. Biasa Jumatan 20.000 ya 20.000 misalnya ya. Itu. Biasa ngasih tetangga misalkan ada makan lebih kasih ya tetap ngasih. Gitu. Artinya ada keistiqomahan di situ ya. Gitu. Baik, jadi memang tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi memang bagaimana itu bisa dijalankan dengan konsisten. Jadi kalau pilihannya nih, saya mah ada 100.000, 50.000, 20.000 sama 2.000. Begitu kencang lewat yang keluarnya kenapa 2.000 terus itu yang kadang-kadang bingung ya. Oke. Nah, dengan ini kalau Pak Rektor tadi menjelaskannya sudah latihan loh dari 3 bulan sebelum, finalnya ada di Ramadan. Finalnya di Ramadan kita membangun empati, membangun kesalehan sosial, dan mudah-mudahan dengan gemblengan kita 1 bulan ini ke depan yang tadi biasa keluar 2.000 berubah jadi 100.000 pas kenceng lewat pas Jumatan itu. Jadi Pak Rektor itu menyampaikan bahwa kenapa sih sudah dilatih 3 bulan dan finalnya ada di Ramadan, kenapa nggak bisa konsisten sampai ke bulan-bulan berikutnya. Begitu ya Prof. Oke, baik, kita akan lanjutkan pada kesimpulan di segmen 3, di segmen terakhir kita bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Didin Muhafidin MSI dari Unpari. Kita akan kembali setelah jeda, tetap bersama kami di Kompas TV.
Terima kasih pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan masih bisa menjalankan aktivitas setelah sahur tadi. Dan kita pada kesempatan kali ini ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh penceramah kita, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Didin Muhafidin, terkait dengan kesalehan sosial atau kemudian siam dan kesalehan sosial. Ini yang menarik, bagaimana siam pada episode sebelumnya kita sudah bahas bagaimana siam itu secara komprehensif 1 bulan dan menyeluruh puasanya, beda dengan saum, dan ditambah dengan kesalehan sosial. Jadi Pak Prof tadi sudah sampaikan bagaimana kita hablum minanasnya kita harus bangun, empatinya harus kita bangun. Nah, di kesimpulan terakhir, silahkan Prof dengan kesimpulan pada episode kali ini. Baik pemirsa Kompas TV ya, dimanapun Anda berada ya, banyak sekali kisah-kisah ya yang menjadi ibrah bagi kita semua ya. Ada seorang PSK Mas Sofa ya. Baik. Dia jalan ya pas siang hari ya, kemudian dia lihat anjing kehausan ya. Baik. Maka dia langsung ke sumur, dia ambil pakai sepatunya ya. Pas ke atas dikasihlah kepada anjing yang kehausan. Ya. Ya. Setelah ngasih anjing yang kehausan, 7 langkah dia berjalan, dia langsung jatuh dan mati. Meninggal ya? Meninggal. Ternyata Allah langsung menyuruh malaikat ya, harus memasukkan dia ke golongan orang-orang yang takwa, muttaqin ya, orang yang masuk surga. Husnul khotimah berarti ya? Husnul khotimah. Ya. Artinya apa pemirsa Kompas TV yang saya hormati ya, bayangkan seorang PSK saja hanya ngasih ya air minum kepada anjing dijamin masuk surga. Ya. Baik. Apalagi yang ngasih makannya ke ustadz misalnya. Oke. Ya, ngasih makannya ke teman-teman ya, ke saudara. Ya. Artinya apa sebenarnya? Jalur masuk surga begitu mudah asal tahu ilmunya. Betul. Ya. Tapi sebaliknya ya, ada orang yang tadi ya Tahajudnya sering. tahajudnya hebat, ini saya hebat, ternyata tetangga sakit nggak nengok ya, ternyata malah masuk neraka. Nggak ada di catatan baik Tidak ya? ada dicatat ya, karena tidak ada kesalahan sosialnya. Itu ya. Ada kisah yang lebih dramatis ya, ada seorang tadi ya sangat soleh, suatu hari dia di giginya ada ini apa, kalau bahasa kita apa itu? Nyelap gitu. Nyelap, ya, ada daging Ya. yang nyelap. Dia ngambil itu, tetangganya kan pagarnya dari bambu. Baik. Dia ambil untuk tusuk gigi. Ya, ternyata habis itu dia mati, meninggal, mohon maaf ya. Meninggal oleh Allah dijamin masuk neraka. Su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Kita Karena ngambil ya tetangganya tanpa izin. Tanpa izin. Dan mungkin tetangganya nggak tahu ya kalau dia ngambil Iya, iya. pagernya. Padahal ini kecil ya, Prof. Kecil. Artinya apa? Kita tidak pernah tahu amal sedikit mana yang menyebabkan kita masuk surga dan amal sedikit mana yang kita bisa masuk neraka. Gitu ya. Baik. Ya di bulan Ramadan inilah kita dilatih. Ya. Kesalahan sosial kan tidak merusak pagar tetangga. Biarpun tadi hanya Noel ya. Iya, iya. Hanya ngambil lah ya. Apalagi ngambil mangga ya, Prof, nggak boleh. Apalagi ngambil mangga. Oke, iya. Ya. Baik. Ya, di bulan Ramadan lagi ya. Iya, betul. Nah, ya. Gitu, ya. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, bagaimana dua yang masyhur ini luar biasa. Bagaimana tadi yang rajin ibadah, kata Profesor juga, tahajudnya luar biasa, tiap malamnya selalu melakukannya rutin. Tapi kemudian tidak punya kesalehan sosial, hubungan jelek, tidak ada di catatan malaikat gitu ya. Tapi kemudian ada yang masyhur juga, PSK yang memberikan minum kepada makhluk atau hewan yang najis dalam Islam, tapi masuk surga. Luar biasa. Point of view-nya adalah bagaimana kita melakukan kebaikan itu tadi dengan amal dan keikhlasan dengan baik segala macam. Jangan sampai hanya satu hal tidak melakukan kesalahan sosial, kita jadi masuk neraka, amit-amit begitu ya. Atau kemudian mengambil satu tadi buat tusuk gigi ternyata juga jadi su'ul khotimah. Ini juga amit-amit kita buat kita semua yang ada di layar Kompas TV ini. Mudah bisa kita terhindarkan dan mudah-mudahan di Ramadan ini menjadi sebuah
peringatan penting atau alarm bagi kita untuk melakukan amal-amal yang memang baik. Terus kemudian tadi sudah disampaikan di episode sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Profesor bagaimana kita membangun amal-amal di bulan Ramadan supaya tadi dilatih 3 bulan, finalnya di Ramadan, di bulan-bulan berikutnya kita juga bisa melakukan amal-amal baik seperti di bulan suci Ramadan kali ini. Kita akan lanjutkan di episode-episode berikutnya, tapi di kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan selama 30 menit, dan saya juga ucapkan terima kasih buat Ara yang sudah memberikan wardrobe bagi kita, dan mudah-mudahan dilanjutkan di episode-episode berikutnya. Dan terima kasih kebersamanya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.